Nah, ini dia tips mengelola dinamika diskusi, membuat diskusi lebih efektif dan produktif. Pertama, perlu kita ketahui bahwa dinamika diskusi adalah proses interaksi yang terjadi selama berlangsungnya sebuah diskusi. Ini melibatkan pertukaran ide, pendapat, dan informasi di antara para peserta. Nah, terdapat beberapa tips nih cara mengelola dinamika diskusi, mulai dari peran moderator yang baik, membuat peraturan diskusi, teknik komunikasi yang baik, buat suasana yang nyaman, hingga fokus pada tujuan. Yuk, lebih lanjutnya kita bahas satu-satu. Pertama, ada peran moderator yang baik. Seorang moderator berperan sebagai penengah, memastikan semua peserta memiliki kesempatan untuk berbicara, menjaga agar diskusi tetap fokus pada topik, dan mengelola waktu dengan baik. Seorang moderator juga merupakan pemimpin diskusi yang bertanggung jawab mengatur jalannya diskusi agar berjalan efektif dan produktif. Moderator juga bertanggung jawab untuk memulai dan menutup diskusi, mengelola waktu, dan memastikan semua peserta terlibat. Oleh karena itu, seorang moderator harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, netralitas, kemampuan mengelola waktu, dan kemampuan mendengarkan yang aktif, serta kemampuan berpikir kritis. Kedua, ada membuat peraturan diskusi. Peraturan diskusi ini merupakan seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur jalannya diskusi. Peraturan diskusi ini membantu menciptakan suasana yang tertib, menghormati pendapat orang lain, dan memastikan semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara. Salah satu contoh dari peraturan diskusi yaitu setiap peserta memiliki waktu yang sama untuk berbicara, menghormati pendapat orang lain, menghindari interupsi saat orang lain sedang berbicara, menggunakan bahasa yang santun, dan fokus pada topik yang sedang dibahas. Hal ini tentunya bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif, mencegah perdebatan yang tidak perlu, dan memastikan diskusi berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga, yaitu teknik komunikasi yang baik. Teknik komunikasi yang baik adalah cara menyampaikan pesan secara efektif dan efisien, baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi yang baik membantu menghindari kesalahpahaman, membangun hubungan yang positif, dan mencapai kesepakatan. Contoh dari teknik komunikasi yang baik yaitu mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta termasuk juga menjaga kontak mata. Yang pastinya, ini bertujuan untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima, dan juga membangun pemahaman yang bersama dan mendorong terjadinya kolaborasi. Keempat, membuat suasana yang nyaman. Suasana yang nyaman adalah suasana yang memungkinkan semua peserta merasa aman dan bebas untuk mengungkapkan pendapatnya. Suasana yang nyaman